Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai nilai optimum dari suatu program linier. Ya, saya akan coba screen. Nah, nilai optimum bentuk objektif. Oke, nilai optimum bentuk objektif. Bentuk objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linier. Itulah adalah fungsi objektif. Nah, di modul ini untuk metode uji titik pojok kita nggak belajar ya. Kita nggak belajar. Kemudian metode garis lidik juga kita nggak belajar. Kita langsung ke sini. Oke. Jadi kita langsung eksekusi cara menyelesaikan permasalahan program linier yang akan muncul di dalam UTBK tersebut. Oke, angka pertama adalah gimana sih cara menyelesaikan program linier? Nah, intinya adalah gini, ubahlah soal ke dalam bahasa matematika dan buatlah model matematika yang terdiri dari sistem pertidaksamaan dan fungsi objektif AX plus BY yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Itu. Yang kedua, gambar daerah himpunan penyelesaian pada diagram Cartesius. Yang terakhir adalah menentukan titik sudut daerah penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya, baik dengan tabel maupun dengan garis lidik. Nah, kita langsung eksekusi aja. Ada di contoh soal nih. Seorang pedagang sepatu, kita lihat dulu yang ditanyakan aja dulu. Ini kan soalnya soal cerita, butuh waktu. Buat model matematika, gambar daerah penyelesaian, kemudian berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh, oke? Diminta untuk keuntungan maksimumnya. Oke, kita diminta untuk model matematika. Model matematika itu semacam kayak fungsi kendalanya. Kemudian gambar daerah himpunan penyelesaian kita suruh bikin grafiknya. Kemudian yang C ini diminta untuk mencari fungsi objektifnya apa. Dan yang terakhir adalah kita diminta berapa sih keuntungannya. Jadi kesimpulannya, keuntungannya itu berapa. Seperti itu. Kita langsung eksekusi. Kita buat model matematika dulu atau fungsi kendalanya. Seperti biasa, kalau kalian sukanya mau ngerjain fungsi objektif dulu atau yang C dulu, boleh, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita membuat fungsi objektif maupun fungsi kendala, kita harus memisalkan dulu dengan membaca kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Keuntungan untuk sepasang sepatu, keuntungan untuk sepasang sepatu baik pria yaitu 4.000, kemudian baik wanita itu 5.000. Oh, berarti ada dua benda yaitu pasang sepatu laki-laki dan pasang sepatu perempuan. Pria dan wanita. Berarti yang pria itu X dan yang wanita itu Y, kita misalkan. Ya, kita memisalkan tersebut. Selanjutnya adalah kita buat, kalau misalnya pengen fungsi objektif dulu boleh, nggak apa-apa. Kita bikin fungsi objektifnya yaitu menjadi seperti ini. Kalau kita mau buat fungsi objektifnya, nih bentuk objektif titik 2 fx, y sama dengan 4.000x ditambah 5.000y.
Ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah itu adalah fungsi objektifnya. Lanjut kita bikin fungsi kendalanya. Kita bikin fungsi kendalanya dengan cara membaca dari awal. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang. 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Kemudian harga beli sepasang sepatu pria itu 20.000. Wah, ini satuannya udah rupiah, berarti kita bacanya nanti. Nah, 100 pasang. Oke. Berarti untuk 100 pasang itu untuk wanita maupun pria. Sehingga di sini kan nggak disebutin lagi yang pasang-pasang-pasang gitu. Jadinya kita bentuk si pria itu X dan si wanita itu Y. Berarti X plus Y. Kemudian di sini ada tanda tidak lebih dari. Tidak lebih dari 100 pasang. Berarti nggak boleh lebih dong. Harus kurang dong. Kurang dari sama dengan 100 pasang. Karena 100-nya harus ikut. 100-nya ikut dan ke bawah. Sehingga kurang dari sama dengan 100. Nah, kurang dari sama dengan 100. Selanjutnya kita baca lagi buat menentukan ketidaksamaan yang kedua. Harga beli sepasang sepatu pria itu harganya adalah 20.000 dan wanita itu adalah 30.000. Modal yang tersedia cuma 2.400.000. Berarti modalnya tersedia cuma 2.400.000. Nah, berarti yang rupiah-rupiah ini kita bisa bentuk satu pertidaksamaan. Sehingga 20.000 X, karena kan pria itu kan X, 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 2.400. Nah, ini dia. 20.000 X ditambah 30.000. Salah ketik nih dia. Ini 30.000 Y ya. 30.000 Y kurang dari sama dengan 2.400.000. Nah, semua ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 10.000. Sehingga menghasilkan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 240. Nah, ininya wajib banget dipakai. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita bikin ininya, grafiknya di koordinat kartesius. Ya, bikin grafiknya pakai yang ini. X plus Y kurang dari sama dengan 100 dan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 240. Seperti biasa waktu kayak di ini sistem pertidaksamaan linier. Ya. Yang pertama adalah kita cari dulu yang X plus Y. X plus Y, pertidaksamaan pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Kalau kita mau bikin grafik, kita jadikan sama dengan dulu. Ya, kalau mau bikin grafik, kita jadikan sama dengan dulu. Ini kan kurang dari sama dengan. Kita jadikan sama dengan dulu. Ya, yaitu kita bikin tabelnya, di mana ketika X-nya 0, X-nya 0 nih, maka Y-nya 100. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 100. Kita substitusikan aja. X-nya 0 nih. 0 di sini. Di X ini. Berarti Y-nya bakalan 100. Kalau Y-nya 0, maka X-nya bakalan 100. Seperti itu. Disubstitusiin aja. Sehingga menghasilkan titiknya adalah 0,100 dan 100,0. Itu yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Ya. Selanjutnya kita tentukan kan kamu sudah bikin tuh garisnya. Garisnya kan menjadi gini kan. 0,100. Nih, di sini nih. Yang ini 0,100 dan
100,0. Ya, 0,100 dan 100,0. Nah, arsirannya bagaimana? Arsirannya ya pakai ini. Pakai mensubstitusikan 0,0-nya. Arsirannya apakah mendekati 0,0 ke titik 0,0 atau menjauhi 0,0. Yang titik ini nih, titik pusatnya. Ini titik pusat yang ini. Seperti itu. Caranya kita substitusikan aja titik 0,0 ke persamaan pertidaksamaan yang pertama ini. Nih, pertidaksamaan pertama ini. Kita masukkan saja X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kan 0, berarti kan area yang ruas kiri kan 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 100. Itu pas nggak kalau 0 itu kurang dari sama dengan 100? Maksudnya pernyataan itu benar atau salah? Benar ya, pernyataan itu adalah benar. Bahwasanya 0 itu kurang dari sama dengan 100. Berarti arsirannya mendekati 0,0. Kita bikin grafiknya, bikin grafik baru lagi aja supaya enak. Di sini pengertiannya adalah grafiknya grafik yang apa namanya? Kita bikin grafik sendiri aja. Soalnya ini masing-masing grafik itu cara penyelesaiannya tuh beda-beda. Artinya ada arsirannya, ada HP-nya itu yang nggak diarsir, ada HP-nya itu yang terkumpul. Karena kita sudah belajar yang HP-nya adalah yang terkumpul, jadi kita bikin grafiknya yang terkumpul aja. Supaya nyambung dari materi kelas 10. Karena di modul ini adalah HP-nya yang bersih. HP-nya itu yang bersih. Ya, kita bikin. Oke, kita bikin. Di sini 0,100 ya. Di sini kan sumbu Y, di sini sumbu X. Sini X, ini Y. Ya. Terus kita bikin garis. Terus pakai penggarisnya nih. Ini harus kalian kalau misalnya di buku tulis harus pakai penggaris ya. Saya pakai. Nah, dah. Nah, arsirannya saya mau yang pertidaksamaan pertama itu pakai yang ini dia ungu. Karena benar berarti arsirannya mendekati titik pusat ini kan, mendekati titik pusat ini. Ini jangan dilihat ya, yang ini jangan dilihat. Yang ini jangan dilihat, yang ini jangan dilihat. Oke, ini jangan dilihat. Kita fokus ke grafik yang ini. Karena kan tadi benar ya, tadi pernyataan pertidaksamaannya ketika kita substitusikan 0,0 itu benar, berarti arsirannya ke bawah. Mendekati titik pusat. Mendekati 0,0 ini, titik pusat. Nah, selanjutnya, untuk yang kedua, itu adalah 2X plus 3Y sama dengan 240. Ya, 240. Ini pertidaksamaan kedua yang ini. Ketika kita substitusikan 0, 0 nih ke X. Berarti kan 3Y sama dengan 240. Berarti Y sama dengan 240 dibagi 3. Hasilnya 80 kan? Berarti 0,80.
Sini 80. Sini 0,80. Selanjutnya kita substitusikan kalau misalnya Y-nya. Tadi kan X-nya 0. Y-nya itu 0. Berarti kan 3 kali 0, 0. Berarti ini 0. Sisanya 2X sama dengan 240. Ya. Ini deh. Ya. 2X. Saya tulis ya, biarin enak. 2X plus 3Y sama dengan 240. Terus, kalau misalnya X-nya 0, berarti tinggal 3Y sama dengan 240. Berarti Y sama dengan 80. Sehingga 0,80. Seperti itu. Kalau Y-nya 0, sehingga Y-nya 0 nih. Berarti sisanya adalah 2Y sama dengan 240. Y sama dengan 240 dibagi 2. Y sama dengan 100. Sorry. Ketika Y-nya 0, Y-nya 0 nih. Berarti 2X sama dengan 240. X sama dengan 240 dibagi 2. Dan X sama dengan 120. Sehingga titiknya adalah 120,0. Seperti itu. Oke, 120 ini 120 ya. Di sini 120. Sini 120. Berarti sini 120,0. Kita bikin garisnya. Kita bikin garisnya. Udah. Kita bikin garisnya, gabungin. Kita substitusiin dulu untuk yang pertidaksamaan kedua ini. Pertidaksamaan kedua ini, apakah ketika kita substitusikan 0,0 itu benar atau salah? Pernyataannya. Substitusikan 0,0-nya. Berarti 2X plus 3Y sama dengan, sorry, bukan sama dengan. Kalau kita uji titik 0,0, berarti kita tetap menggunakan pertidaksamaan yang ada di soal. Yaitu pertidaksamaan yang kedua tadi. Oke. Adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 240. Kemudian 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 240. Selanjutnya 0 kurang dari sama dengan 240. Nah, ini benar atau salah? Benar ya, 240. Berarti arsirannya menuju titik pusat ini. Berarti pertidaksamaan kedua kan garis yang ini. Itu arsirannya ke bawah. Set, 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 set. Terus kemudian X, tadi kan ada tambahan lagi, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti kayak gini arsirannya. Set, 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 set. Terus kemudian tambahin lagi, set, 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 set. Harus kayak gini. Ya, harus kayak gini. Karena tadi kan ada tambahannya, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita bisa lihat nih, HP-nya yang tertumpuk, yang numpuk banget itu ada di sini. Ya. Ada di sini. Ada di sini. Yang numpuk banget itu ada di situ. Yang numpuk banget itu ada di sini. Numpuk banget itu ada di segitiga ini. Nah, yang numpuk banget itu, sorry, segitiganya bukan segitiga, agak ini. Set, set. Nah. Ini dia segitiga ini. Gak nyampe segitiga ya, segi 4 ya. Trapesium ya, bisa jatuhnya ke trapesium. Set. Berarti titiknya adalah ini, dan ini. Nah, untuk menentukan ini kan perpotongan antara dua garis.
kalau untuk menentukan ini harus menggunakan eliminasi dan substitusi. Kalau titik yang ini kan udah ketahuan. Titik yang ini itu 100,0. Kalau yang ini itu 100,0. Kalau yang ini itu 0,80. Kalau yang ini 0,0. Dan kalau yang ini itu kita cari pakai eliminasi dan substitusi. Artinya adalah kan titik potong dari 2 garis kan. Kita wajib menentukan eliminasi dan substitusi. Sehingga 4 titik ini digunakan untuk mencari nilai optimumnya. Oke. Untuk mencari nilai optimumnya. Coba. Ya. Ini lihat grafiknya. Oke, kita lihat grafiknya, jangan lupa. Dilihat-lihat lagi. Hanya ada 4 titik yang kita cari nilai optimumnya. Yang ini nggak pakai, kita nggak usah gunain sebagai nilai optimum, dan ini juga nggak pakai. Karena HP-nya ada di daerah sini doangnya numpuk. Seperti itu. Ya. Nah, untuk mencari titik potong, tadi kita eliminasikan, yaitu persamaan atau ketidaksamaan pertama. Ketidaksamaan pertama, kalau misalnya kita mau melakukan eliminasi dan substitusi, wajib menggunakan persamaan. Ya, kalau kita mau menggunakan eliminasi dan substitusi, kita wajib menggunakan persamaan, yaitu sama dengan. Tidak boleh menggunakan pertidaksamaan. Nggak boleh menggunakan kurang dari, lebih dari, nggak boleh. Ya, seperti ini. Kayak biasa eliminasi, kita mau mengeliminasikan nilai Y-nya. Berarti sama-sama dikalikan 3, sehingga menghasilkan 3X plus 3Y sama dengan 300. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 240. Kita kurangkan karena kita mau menghilangkan nilai Y-nya, sehingga 3X dikurangkan 2X sama dengan X. 300 dikurangin 240 sama dengan 60. X-nya 60. Langsung dari X60 kita substitusikan ke persamaan X plus Y sama dengan 100. Sehingga diperoleh 60 ditambah Y sama dengan 100. Sehingga Y-nya 100 dikurangkan 60. Hasilnya 40. Jadi titik tadi perpotongan 2 garis yaitu 60,40. Kita udah dapat 4 titik. Langsung deh kita mencari fungsi objektifnya, yaitu tadi fungsi objektifnya kan 4000X ditambah 5000Y. Yang pertama, titik pertama kan 0,0. 0,0 yaitu F 0,0, sehingga 4000 dikalikan 0, 5000 dikalikan 0. 4000 dikalikan 0, 0. Ditambah 5000 dikalikan 0, 0 juga. Hasilnya 0. Lanjut lagi, titik kedua, yaitu 100,0, maka F 100,0 sama dengan 4000 dikalikan 100, karena 100 itu kan posisinya ada di X, 0 itu ada di Y. 4000 dikalikan 100 ditambah 5000 dikalikan 0. Hasilnya 400.000 ditambah 0 sama dengan 400.000. Kemudian titik B 60,40, maka F 60,40 sama dengan 4000 dikalikan 60 ditambah 5000 dikalikan 40. Hasilnya adalah 240.000 ditambah 200.000 sama dengan 440 atau 440.000. Yang terakhir 0,80, maka F 0,80 sama dengan 4000 dikalikan 0 ditambah 5000 dikalikan 80 sama dengan 0 ditambah 400.000 sama dengan 400.000. Nah, dari nilai-nilai yang ini
ini, dan ini, kita lihat, karena yang diminta adalah nilai maksimum atau keuntungan atau laba, berarti kita lihat yang nilainya paling besar. Nilai paling besar adalah 440. Nilai paling besar adalah ini, 440. Berarti berdasarkan hasil uji, berdasarkan gini aja. Jadi, tulisannya gini. Jadi, nilai maksimumnya, tulisannya adalah gini. Biar, ini kan kebanyakan kata-kata. Saya hapus dulu. Jadi, jadi nilai maksimum adalah 440.000 dengan X-nya atau sepatu pria X dengan sepatu pria X itu sama dengan 60, sepatu wanita Y itu sama dengan 40. Udah selesai. Itulah kesimpulannya. Oke, gampang ya. Nah, ini di program linear ini trickingnya adalah di grafiknya. Gambar grafiknya harus benar-benar. Di gambar grafiknya itu harus benar-benar, gimana cara arsirnya itu harus benar, dan harus membuat arsiran semua pertidaksamaan di fungsi kendala. Jangan sampai terlewatkan arsiran di fungsi kendala itu. Jangan sampai di dalam grafiknya arsirannya yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 itu nggak dibuat arsiran. Itu udah salah. Harus digambar dan harus dibuat arsiran pada semua fungsi kendala. Oke. Baik. Inilah mengenai materi nilai bagaimana cara menyelesaikan program linear ya. Baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum. So, dibaca-baca lagi, teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.